Kalau saya mengikuti pikiran Pak Prabowo Subianto itu memang sejak 2014, bahkan sejak 2009 ketika berpasangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada dua vocabulary yang saya kira tidak pernah berubah dari Pak Prabowo Subianto. Satu adalah soal kebocoran, yang kedua negara itu hanya dikuasai segelintir orang, punya ekonomi, tapi mayoritas rakyat miskin. Itu dua hal yang saya kira tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Jadi kalau kita melihat komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, yang ini menjadi salah satu variabel penting kepuasan publik terhadap pemerintah hari ini, saya nggak kaget. Ini sudah difikirkan sejak lama oleh Pak Prabowo Subianto. Memang kita harus jujur dan terbuka. Siapapun harus mengapresiasi soal komitmen Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan korupsi, Bang. Apapun judulnya, saya kira kurang lebih sekitar 1 tahun 7 bulan Prabowo jadi presiden. Begitu banyak kan bagaimana penuntasan terkait dengan korupsi yang selama ini tidak pernah tersentuh, itu kan bisa diwujudkan kepada publik. Karena saya kira salah satu dasar yang membuat sebuah bangsa itu memang menjadi bangsa besar dan hebat, memang pemberantasan korupsinya harus ditegakkan di atas segala-galanya, Bang. Ini adalah momentum sebenarnya bagi pejabat publik yang mungkin dalam hatinya merasa sok akrab gitu, sok dekat dengan presiden, aneh-aneh, nyerong-nyerong, tidak akan tersentuh. Jangan, tinggal nunggu waktu sih sebenarnya. Duit negara, pejabat publik sekecil apapun, tinggal menurut saya ya, melihat kecenderungan pemberantasan korupsi hari ini, itu memang hukumnya adalah hukum besi, Bang. Tak pandang bulu, siapapun dikedor pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali kepada para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Karena sudah hampir beberapa bulan saya tidak podcast. Tidak muncul di media sosial. Di Unpacking. Ya. Dan salam sejahtera juga buat Mas Hadi Prayitno yang tidak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya. Ya kan? Saya senang lihat Abang, sehat-sehat selalu Abang. Itu yang utama, Bang. Sebagai guru besar UIN. Belum. Pengajar ya? Dosen aja. Dosen. Enggak, saya ingat kemarin soalnya di podcast mana dipanggil profesor. Saya pikir udah guru besar. Enggak, didoakan semoga profesor. Oh, didoakan. Masih jauh, Bang, masih belajar. Kualitas sudah. Formalitas belum. Kan gitu. Tapi kan pendidikan itu ada formalitasnya yang jelimet juga, Bang. Ya, walaupun ada sekarang orang bikin formalitas lewat AI ya. Zaman sekarang, Zaman Bang. sekarang. Wajah Abang lebih gantengan di AI kok. Ya tesis AI. Tesis by AI kan gitu. Tapi AI kadang sok tahu kalau ditanya. Ya. Saya nanya tentang saya sendiri dia salah. Iya, kalau kita komplain kayaknya nggak begitu, dia juga minta maaf loh. Dia jujur minta maaf. Jujur. Nah, kalau orang banyak yang nggak mau minta maaf, nggak jujur kan gitu. Itu yang repot, Bang. Itu yang repot. Ya. Mas Adi, ini kita lihat negara kita menjelang 2 tahun akhir 2 tahunnya kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden. Ini kan banyak sekali masalah. Ya. Prabowo ingin lari cepat, ya kan, dengan membuat program-program untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat. Satu yang kita lihat adalah lewat MBG, ya kan, makanan bergizi. Kemudian kita lihat koperasi merah putih untuk desa, koperasi desa itu. Lalu apalagi yang program-program yang sekolah rakyat. Ini kan luar biasa sebenarnya ide dan semangatnya. Tetapi dalam pelaksanaan banyak yang nggak nyambung kan kadang-kadang. Artinya penyimpangan banyak yang terjadi.
udah terbukti. Misalnya apa? MBG. Dengan uang puluhan triliun, bahkan ratusan triliun digunakan untuk kepentingan segelintir orang. Ya kan? Nah, kita belum tahu kebenarannya, nanti akan dituntaskan oleh kejaksaan. Kita mengharapkan kejaksaan ini betul-betul menyelesaikan ini secara benar dan objektif. Ya, sehingga hukum ini tidak dicurigai ada kepentingan-kepentingan macam-macam. Ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis dan lain-lain. Nah, oleh karena itu langkah yang diambil oleh Prabowo sebagai presiden dengan sekaligus mengurangi anggaran MBG itu sendiri supaya bisa dipakai ke tempat yang lain, kemudian memproses hukum kepala dan 2 wakil kepala, dan mungkin akan merembet ke banyak-banyak orang lain lagi. Siapa yang berkaitan yang mendapat untung dari permainan uang MBG ini, kita harapkan juga terseret secara hukum, ya kan? Katanya banyak juga tuh kader-kader partai yang dapat dapur. Bukan satu partai ya. Orang kalau kita bilang partai, asosiasinya kan Gerindra. Partai lain juga dapat. Dapat apa, Bang? Dapat dapur-dapur itu. Oh, ngelola dapur. Ngelola dapur, kan dapat namanya. Ya kan, setelah dapat baru dikelola kan gitu kan. Oh, partai-partai kelola dapur ya? Ya kan, dia dapat lisensi izinnya, kemudian bisa jual, bisa macam-macam kan. Nah, kita tunggulah gerakan jaksa sejauh mana untuk membongkar permainan-permainan kotor uang negara untuk kepentingan rakyat seperti ini. Dan warning juga Bung Adi buat lembaga-lembaga yang lain, institusi lain seperti Koperasi Merah Putih, yang kita nggak tahu benar atau tidak bangunannya yang dibangun koperasi itu menghadap ke sungai. Ada yang nggak punya jalan, truk nggak bisa masuk. Bagaimana ngangkat barang naik ojek, naik motor, Tempat terpencil gitu ya. Desa terpencil di atas gunung, itu kan perlu dicek kebenarannya. Nah, tapi urusannya jaksa lagi atau KPK lagi untuk mengecek, ya kan, kebocoran-kebocoran negara, uang negara seperti ini. Kita harapkan ini langkah positif ya dalam pemberantasan korupsi. Jadi orang jangan merasa karena dekat dengan Pak Prabowo jadi koruptor. Dirjen Bea Cukai itu teman dekat Prabowo, ya kan? Nah, tapi terbukti diciduk juga kan? Banyak lah, termasuk wamen imigrasi misalnya, ya. Nah, sekarang kan kita perlu ulasan dan pendapat Mas Adi Pray, ya kan? Jangan sesali susu yang Sudah tumpah. Tumpah lah dia kan. Banyak susu yang lain. Ya, silakan Bung Adi. Ya bagi saya sederhana ya. Memang kita harus jujur dan terbuka. Siapapun harus mengapresiasi soal komitmen Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan korupsi, Bang. Apapun judulnya, saya kira kurang lebih sekitar 1 tahun 7 bulan Prabowo jadi presiden. Begitu banyak kan bagaimana penuntasan terkait dengan korupsi yang selama ini tidak pernah tersentuh, itu kan bisa diwujudkan kepada publik. Karena saya kira salah satu dasar yang membuat sebuah bangsa itu memang menjadi bangsa besar dan hebat, memang pemberantasan korupsinya harus ditegakkan di atas segala-galanya, Bang. Tak boleh pandang bulu, tak boleh pandang warna, tak boleh memandang latar belakang apapun. Prabowo Subianto membuktikan itu semua. Jadi prolog yang disampaikan oleh Bang Zulpan itu sudah panjang kali lebar terkait dengan kasus sejumlah petinggi-petinggi BGN misalnya. Ya sorry to say, publik kan juga taunya dulunya adalah orang yang memang cukup dekat dengan presiden. Tapi kalau salah, kinerjanya nggak benar, kemudian merugikan negara, tidak amanah, ya selesai juga pada akhirnya dengan urusan-urusan yang terkait dengan uang negara. Jadi menurut saya terlepas dari segala kontroversinya, kalau soal
pemberantasan korupsi, sulit kita untuk tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Nah yang kedua, kalau kita mau jujur sih sebenarnya Bang, per hari ini kalau kita melihat tingkat kepuasan publik terkait dengan Pak Prabowo itu kan ada dua Bang. Pertama adalah soal program makan bergizi, yang kedua itu adalah soal pemberantasan korupsi. Jadi kalaupun ada isu-isu lain terkait dengan Pak Prabowo, misalnya soal rupiah turun, tidak terlampau kuat misalnya di depan dolar dan seterusnya kanan kiri, sepanjang persoalan MBG itu benar, sepanjang salah satunya adalah soal pemberantasan korupsi itu on the right track, maka tingkat kepuasan publik itu masih bisa direm, Bang. Bahwa ada yang tidak puas iya, tapi dua variabel kunci dari wajah presiden hari ini adalah MBG dan pemberantasan korupsi. Kalau itu terus salah satu yang dipertahankan, bagaimana citra positif pemerintah itu akan terus terjaga. Ya tentu di luar ada yang disebut dengan bantuan-bantuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat itu. Jadi wajar kalau kemudian setelah persoalan hukum yang menjerat 3 petinggi-petinggi PGN itu, kalau mau jujur itu kan sebenarnya membalikkan bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap presiden itu rebounds. Kembali muncul, oh iya ya bahwa presiden ini tidak pernah main-main dengan program-program strategisnya. Nah yang ketiga, kan selama ini kan ada dugaan, ada asumsi. Ya. Namanya dugaan dan asumsi kan bisa salah dan bisa benar. Dan yang paling penting harus diuji. Ada dugaan dan asumsi bahwa misalnya presiden itu tidak mendengarkan suara-suara publik. Iya kan Pak? Iya, iya. Salah satunya adalah soal MBG. Banyak sekali compang-camping, kekurangan, perlu dikoreksi. Tapi saya kira dengan sejumlah kasus yang kemarin diungkap oleh kejaksaan, ini kan menegaskan betapa presiden, pemerintah secara umum membuka mata, hati, dan pikirannya terkait dengan segala masukan. Artinya apa? Ini kan puncak-puncak elit yang ada di BGN langsung bukan hanya dipecat, bukan hanya diberhentikan, Bang. Tapi juga kemudian masuk bui, diselidiki oleh kawan-kawan kejaksaan. Jadi menurut saya jika ada orang yang kemudian mungkin ya usulan pandangan-pandangannya kok tidak langsung direspon oleh pemerintah, tidak bisa kemudian berkesimpulan, oh kok kayaknya tidak didengarkan. Ya saya kira masukan itu penting, tapi saya kira pemerintah itu juga punya guidance lain, punya informasi-informasi lain yang saya kira menjadi preferensi utama kan dalam mewujudkan bagaimana langkah-langkah kebijakan politiknya. Jadi ketika BGN kemudian begitu banyak, misalnya soal keracunan, menu, termasuk juga soal pemenuhan gizi, dapur segala macam, kan banyak itu bermunculan. Nah kemarin puncaknya, tiga elit lah yang ada di BGN dicopot dan kemudian berurusan dengan hukum. Kan itu yang kemudian, kalau kita mau jujur ya, kita mendengarkan pernyataan dari Pak Mensesnek kalau tidak salah, ya ini kan sudah ada evaluasi, monitoring, kemudian ada feedback dan masukan. Artinya suara-suara publik yang saat ini mengarah kepada kebijakan hal-hal yang perlu dikoreksi terkait dengan BGN, compang-camping dalam prakteknya, didengarkan dan bahkan diimplementasikan secara nyata oleh presiden. Bukan hanya sekedar diganti, tapi diproses hukum. Diproses hukum dan bahkan kalau tidak salah kemarin kan presiden juga pidato itu di depan pengelola dapur MBG kan di Sentul kalau tidak salah. Menurut saya itu adalah pernyataan yang cukup eksplisit dan purkan. Mana di sini mitra-mitra yang jujur, mana mitra-mitra yang potensi tidak jujur. Bagi saya itu semacam warning ya. Kalau mau bahasa ekstrimnya dalam tanda kutip ini semacam intimidasi lah gitu. Intimidasi. Kalau you kelola duit negara nggak bener, nyerong-nyerong, melanggar hukum, ya akan begitu banyak dadan-dadan hindayana yang lainnya di kemudian hari. Kan kayak gitu jalan ceritanya. Junior-junior ya. Betul. Itulah yang kemudian kenapa saya ingin mengapresiasi dalam konteks pemberantasan korupsi. Salah satunya dalam kasus BGN ini. Karena bagi saya sih sebenarnya Bang, sekecil apapun duit negara, duit rakyat itu nggak boleh nyerong-nyerong, udah itu saja. Yang kedua, ini wajah pemerintah, wajah presiden loh soal program makan bergizi. Kan selama ini yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan itu praktiknya Bang. Menunya, kemudian keracunan, kemudian soal akuntabilitas, transparansi, dan bahkan kan Pak Dadan kan sebelum dicopot bahkan ingin kasih makan bergizi di Arab Saudi. Nggak nyambung gitu loh. Jadi wajar kalau kemudian pada akhirnya dicopot dan ada persoalan hukum, publik respect. Bahkan ada yang mengatakan kenapa nggak sejak tahun lalu ini dilakukan kan. Kira-kira begitu. Tapi kan begini, mungkin kan dipelajari dulu. Jangan sampai kalau tahun lalu diambil tindakan, kan dipelajari dulu, diamati dulu sejauh mana
tingkat kebenarannya, Betul. tingkat informasi yang diterima kan dianalisis. Ini keputusan presiden, ya kan, bukan keputusan ketua RW. Ya. Keputusan presiden kan dampaknya luas. Gitu loh. Nah, jadi Dan butuh validasi, Bang. Ya. Butuh validasi. Betul nggak informasinya gitu kan ya enggak? Kadang medsos dan netizen kita ini buru-buru, Bang. Kalau sekali ngomong di YouTube, di medsos, seakan-akan harus langsung dieksekusi. Kan nggak sederhana itu saja. Nggak bisa. Kalau kita pernah menjadi pejabat eksekutif, itu semuanya dengan kehati-hatian. Kan gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya warning ya. Warning yang sangat penting buat mereka-mereka yang dipercaya baik oleh presiden maupun oleh pemerintah keseluruhan ya. Kadang-kadang kan bukan oleh presiden, oleh kementerian, Menku segala macam ya, mendapatkan amanah untuk mengelola uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Kita ambil contoh misalnya Koperasi Merah Putih. Itu kan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Warning juga buat menterinya ini. Kamu jangan main-main. Walaupun kau orang Gerindra, kau orang dekat Pak Prabowo, tapi kalau kau buat macam-macam uang negara menyengsarakan rakyat akan diproses yang sama. Saya yakin begitu juga yang lain-lain. Ya, jadi apakah Agrinas namanya kan, bentuk-bentuk proyek-proyek yang lain untuk mengelola uang negara demi kepentingan masyarakat. Jadi harus lebih hati-hati gitu. Jangan karena merasa dekat dengan Prabowo, merasa nyaman, merasa aman melakukan apa saja bahkan korupsi. Nah, ini Prabowo sudah menunjukkan ketegasannya. Siapapun di mata hukum, baik dekat sama saya atau jauh sama saya, keluarga saya atau bukan, akan saya tindak. Ya, saya kira memang dalam pemberantasan korupsi pemerintah hari ini Pak Prabowo memang cukup disupport oleh publik jika menggunakan tangan besinya, Bang. Karena tangan besi itu tangan besi untuk menegakkan keadilan. Iya, pemberantasan korupsi dan menegakkan keadilan dan berlaku untuk semua. Dan saya kira Prabowo Subianto di berbagai event selalu ngomong loh. Kalau disebut ada misalnya kepala daerah dari kader partai apa segala macam. Oh, Gerindra ya, oh iya. Tapi kalau macam-macam ditindak juga kan sering ngomong, Bang. Itu kan adalah semacam pesan betapa hukum besi terkait dengan pemberantasan korupsi itu berlaku untuk semua, one to many. Dari presiden dan berlaku untuk semua pengurus partai, kader partai, lintas organisasi, lintas warna dan lintas partai. Kan itu yang didukung. Artinya apa? Kalau pemberantasan korupsinya sudah hitam putih yang semacam ini, ya saya kira memang ini adalah salah satu tanda betapa soal bagaimana kita secara perlahan membenahi salah satu persoalan korupsi itu mulai diatasi. Kan salah satu yang dikeluhkan oleh rakyat dan publik secara umum 20 tahun belakangan ini adalah soal supremasi terkait dengan penegakan korupsi, Bang. Nah, yang kedua, menurut saya ini kan keputusan-keputusan populis pemerintah itu nggak gampang. Apa keputusan populis soal MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih? Ini kan bagaimana menjadikan uang negara menjadi bagian penting untuk mensuplai, menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di daerah-daerah dan desa-desa. Kenapa ini nggak gampang? Karena kondisi Indonesia dan dunia secara global itu tidak baik-baik saja, Bang. Efek perang Iran versus Amerika dan Israel ini kan berdampak. Kemudian soal melemahnya nilai tukar rupiah, kemudian defisit anggaran dan seterusnya. Tapi pemerintah masih mengalokasikan untuk program-program populis, itu bukan pilihan gampang. Kan banyak ekonomi-ekonomi yang mengkritik, udahlah pemerintah itu jangan jor-joran, kasih duit ke rakyat tiap hari panjang kali lebar. Karena negara misalnya sedang defisit, cabut subsidi apa segala, kan kayak gitu kan. Tapi saya memahami pemerintahan hari ini di bawah Pak Presiden Prabowo Subianto, ya sudahlah, duit negara itu untuk apa kalau bukan untuk rakyat? Kan selama ini kalau kita mau jujur, negara ini kan sudah banyak mensubsidi rakyat, Bang. Tapi subsidinya kalau nggak BBM, ya listrik. Kita kan baru mau merasakan subsidi buat rakyat itu soal makan, bergizi. Kalau mau jujur, BBM yang non subsidi, yang mungkin per hari ini nggak naik, itu kan disubsidi oleh negara sejak lama. Dan rakyat merasa tidak disubsidi gitu loh, Bang. Misalnya kalau beli premium, harga premium itu seliter sekitar 12.000. Mungkin harga internasionalnya Pertamax.
Iya premium atau saya pakai motor premium bang atau Pertamax harga sekitar 13.000 anggaplah begitu. Mungkin harga internasionalnya per hari ini bisa 17.000, tapi 4.000-nya itu kan disubsidi oleh negara. Sudah Dan rakyat nggak merasakan itu bentuk subsidi gitu loh. $4 di Singapura Pertamax 92 ya. Dan itu yang saya kira bahwa di listrik pun kita juga disubsidi kan tiap tahun. Dan jumlahnya angkanya juga fantastis triliunan. Nah soal program makan bergizi ini adalah sektor bagaimana negara sebenarnya ingin mensubsidi rakyatnya dari sektor gizi. Dengan cara pemenuhan makan supaya tak ada lagi stunting, ibu-ibu hamil yang selama ini mungkin punya problem dengan gizi bisa diatasi. Jadi kalau ada yang kemudian memberikan solusi cabut subsidi untuk apa duit negara. Bagi saya sederhana kok. Duit negara itu buat apa kalau bukan untuk rakyat? Ya nggak bang? Ya, jadi begini, untuk mencegah lagi kebocoran-kebocoran, kita mengharapkan Presiden Prabowo itu melakukan selektivitas secara ketat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola uang negara untuk rakyat ini. Ya, setuju. Itu penting. Ya, misalnya sekarang Koperasi Merah Putih, ada menteri memang, tapi kan menteri nggak sendiri, ada operasionalisasi para yang menjalankan di lapangan. Mungkin birokrasinya gitu ya. Birokrasi ini jangan main-main gitu loh. Jangan main-main. Seolah-olah gampang lah Pak Prabowo kan nggak peduli. Ya kan menterinya orang Gerindra kita aman. Nggak bisa itu. Ya. Begitu juga Danantara. Sekarang kan semua dana BUMN kan ke Danantara. Satu pintu. Oh, jangan itu main-main, jangan dikelola sembarangan. Ada pertanggungjawaban. Walaupun Rosan ini dekat sama Pak Prabowo, dipercaya Pak Prabowo, satu saat kalau diperiksa jaksa dan KPK bisa kena ini. Misalnya kan, ada penyimpangan-penyimpangan bisa kena. Apakah BUMN yang lain misalnya. Nah ini akan merembet ini. Akan merembet. Jadi jangan senang dulu kalau diberi peluang oleh Pak Prabowo, oleh Presiden, dalam pengelolaan dana yang begitu besar, merasa senang. Harusnya merasa sulit, istighfar, astagfirullah, aku dapat begini tanggung jawab, bagaimana caranya ini mempertanggungjawabkan. Jangan merasa senang bisa nyolong dari situ. Nah, ini contohnya Dadan dan kawan-kawannya itu menjadi contoh. Jadi siapapun lembaga yang ada di Indonesia ini yang dipercaya untuk mengelola uang negara kan harusnya hati-hati Mas Adi. Kan kalau kita pernah belajar agama dulu bang ya. Ya. Kan ada 3 godaan besar. Harta, wanita, dan kekuasaan. Tahta. Jadi para pejabat-pejabat publik sedang diuji nih. Dengan berkuasa, dengan menjadi pejabat publik, dengan kekuasaan yang diberikan oleh presiden. Jadi kalau ada uang negara hati-hati. Nggak boleh nyopet, apalagi ngerampok. Sekecil apapun. Saya termasuk yang hakul yakin akan terungkap bang. Ya. Karena saya kira penegak hukum kita ya, KPK, kejaksaan, KPK, polisi punya segala instrumen untuk mendeteksi. Iyalah pasti. Contoh sederhana bang, ada begal misalnya nih di depan sini nih, nggak lama setelah itu ketangkap. Ya. Betapa nggak canggihnya. Apalagi penegakan hukum korupsi, KPK, kejaksaan. Saya kira sehebat apapun gitu ya, lari ke lubang semut pasti akan ketahuan bang. Jadi sudah begitu banyak contoh-contoh kasus orang yang mungkin selama ini tidak pernah tersentuh, melanggar hukum, tidak terdeteksi. Tinggal nunggu waktu sih bang. Maka hidup bersih, akuntabel, nggak nyerong-nyerong, itu adalah kunci dari segala-galanya. Jadi 3 godaan dunia ini memang harus hati-hati bang. Kita pun juga belum tentu bisa teruji. Mungkin kalau wanita masih bisa tutup mata kita bang. Kalaupun toh nggak bisa tutup mata ya pakai kacamata hitam ya nggak. Ya, yang kacamata hitamnya aja, tapi kita masih bisa ngeliat. Kita harta, tahta, wanita masih bisa menghindar. Yang nggak bisa kalau ketemu tata. Nah itu yang saya kira menjadi satu hal. Ini kan abang, ini kan mereminder sebenarnya, ngasih warning pejabat publik yang kebetulan mengelola duit negara jumlahnya triliunan. Kondisi lagi sulit, pemerintah itu tidak main-main komitmennya terkait dengan keberpihakan rakyat. Tapi mbok ya jangan main-main dong. Jangan bocor-bocor dong dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira kalau kita semua membaca pikiran Pak Prabowo Subianto, bukan hanya 2024 ya bang. Kalau saya mengikuti pikiran Pak Prabowo Subianto itu memang sejak 2014. Bahkan sejak 2009
ketika berpasangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ada dua vocabulary yang saya kira tidak pernah berubah dari Pak Prabowo Subianto. Satu adalah soal kebocoran, yang kedua negara itu hanya dikuasai segelintir orang, punya ekonomi, tapi mayoritas rakyat miskin. Itu dua hal yang saya kira tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Jadi kalau kita melihat komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, yang ini menjadi salah satu variabel penting kepuasan publik terhadap pemerintah hari ini, saya nggak kaget. Ini sudah difikirkan sejak lama oleh Pak Prabowo Subianto. Kata judul lagu Long Years Ago. Ini sudah panjang bang, ini bukan ujuk-ujuk gitu loh. Jadi yang ada di pikiran Pak Prabowo sepertinya, kalau jadi presiden dan takdirnya 2004 jadi presiden, apa yang diuber pertama kali? Korupsi memang, bukan yang lain. Makanya kata Pak Prabowo kalau sambil bercanda sih memang, ayo yang nyerong-nyerong bertaubatlah gitu kan. Sebelum keadilan itu datang menghampiri. Saya kira itu adalah statement joke, tapi memiliki pesan yang cukup nyata dan terbukti. Pemberantasan korupsi di satu tahun menjelang 2 tahun ini kan cukup mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. Nah terkait dengan oligarki, kan selama ini mungkin bang, bangsa ini kan sistem ekonominya agak sedikit terbuka dan liberal. Pihak-pihak swasta di luar negara mungkin bebas dia ekspor impor tanpa melibatkan negara. Oke, tapi kan kita juga harus memahami setiap pemimpin dan setiap presiden itu memiliki karakter masing-masing. Saya membayangkan hari ini Pak Prabowo Subianto dengan Danantara, semua persoalan ekonomi, ekspor impor itu kan satu pintu bang. Ya. Jadi tidak ada pemain-pemain yang kemudian merasa bebas tanpa berkoordinasi dengan negara. Yang mungkin agak kaget itu mungkin pengumumannya, ya ujuk-ujuk gitu ya, tidak ada prakondisi supaya swasta-swasta yang selama ini berada di yang mineral ya, mineral. Iya, yang ekspor-ekspor itu kan bang. Lewat BUMN. Betul. Kan hari ini kan ada kecenderungan memang negara lah yang kemudian harus mengontrol terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Ya saya khawatir yang selama ini tidak terbiasa dengan gaya pemerintahan hari ini itu tidak siap gitu loh Bang. Ya. Sebenarnya bisa saya lihat begini. Baik swastanya tidak siap, pemerintah juga tidak siap. Ya kan? Belum pernah dipersiapkan suatu badan dengan konsep-konsepnya sampai secara teknis. Bagaimana pola dan sistem sampai secara teknis diatur ketika perusahaan-perusahaan pemilik perusahaan tambang, apakah emas, apakah batu bara, nikel, termasuk CPO misalnya, harus melalui BUMN, ya kan? Nah tentu ini kan bukan swastanya juga udah pasti resah. Selama ini bebas melakukan penjualan, sekarang mau dibatasi lewat BUMN. Nah ini sebenarnya gampang. Kedua ini kan harus bertemu dulu, ya kan, diajak bicara, ketemu dulu, ya problemnya apa. Kalau seandainya ini lewat BUMN, ya kan di situ berapa keuntungan yang didapat, berapa kerugiannya. Jadi berembuk aja. Nah presiden sudah ada instruksi seperti itu. Lembaga yang dipercaya apa? Danantara misalnya. Danantara mengundang para pengusaha ini coba duduk. Bagaimana jalan keluarnya? Win to win lah, solution. Kan kalau nggak gitu kan nanti pasti kedua-duanya rugi. Kalau kita tahulah keterbatasan pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya ekonomi kita. Ya kan? Buktinya apa? Pertamina. Termasuk panggil Shell, panggil BP, panggil segala macam untuk melakukan eksplorasi oil dan gas misalnya, kan? Dan itu jadi makanya swasta ini harus diajak duduk bersama-sama untuk melihat ini, untuk mengelola ini secara objektif. Jangan sampai bersaing dan curiga mencurigai gitu. Ya makanya ketika misalnya per hari ini kan ada kecenderungan bagaimana persoalan apapun itu melalui negara. Ini kan sebenarnya ada satu istilah yang disebut dengan paradigm shift, perubahan paradigma aja Bang. Yang kita harapkan pejabat-pejabatnya ini juga harus mengikuti ritme kekuasaan hari ini. Tapi ada salah satu PR yang mesti diseriusi kan. Kan biasanya kalau sudah ada monopoli dalam hal ini adalah negara,
khawatirnya pejabat-pejabatnya ini merasa berada di zona nyaman, Bang. Tidak kreatif, tidak kompetitif, karena tidak ada pesaing. Kan selama ini kita mendengarkan PLN rugi, Pertamina rugi, padahal nggak ada lawannya loh, Bang. Garuda rugi, nggak ada kompetitornya. Nah, yang diinginkan oleh kita-kita sebagai aktivis dan pegiat demokrasi, ketika semua persoalan sudah diambil alih oleh negara, soal ekonomi dan seterusnya itu, compang-camping kehidupan yang selama ini tidak kondusif, selalu rugi BUMN kita, benahi gitu loh, Bang. Coba kita bertanding nggak ada lawan, tapi kalah terus, gimana jalan ceritanya? Berarti nggak pernah latihan. Iya, kan kita sering lah subsidi terus negara loh. Bagaimana ceritanya? Usaha negara, ya nggak, disubsidi terus, tapi rugi. Nggak ada lawan, nggak ada kompetitor. Nggak ada kompetitor juga, dan nggak ada gangguan-gangguan juga dari luar khususnya. Artinya apa? Sebenarnya ini kan nggak perlu ahli-ahli ekonomi amat untuk memahami bahwa ini nggak profesional. Pengelola-kelolanya sudah nggak bisa dipertahankan. Kita lulusan pesantren aja bisa nih, Bang. Ini udah ada sesuatu yang aneh gitu loh. Makanya itulah yang kemudian ketika ada keinginan-keinginan membatasi peran-peran swasta, peran-peran oligarki lah dalam konteks ekonomi misalnya, maka pada saat yang bersamaan pengelola-pengelola eksekutor di BUMN harus berbenah dong. Kan nggak lucu, setelah diberikan privilege, keistimewaan oleh negara, masih rugi lagi. Jadi ketawain sama publik. Kan landasan perangnya sudah disterilkan. Regulasinya ada, aturannya ada, kompetitornya nggak ada, subsidi pula, privilege punya. Kok rugi kan? Itu yang sebenarnya. Makanya kita kan aneh juga ini Mas Hadi ya. Orang-orang yang dipercayakan menjadi direksi di dalam BUMN itu kan merasa senang kalau mendapat posisi dalam BUMN yang dianggap gemuk seperti Pertamina, PLN, apalagi belum lagi cucu cicit anak perusahaannya banyak kan? Banyak sekali, nggak bisa dikontrol dan DPR tidak punya hak memanggil mereka. Oh hebat banget, itu mirip negara dalam negara dong. Nah, makanya jadi Waduh. Ini harus dibenahi. DPR kan harus bisa membuat undang-undang, ya kan? Revisi itu undang-undang BUMN, bukan hanya holding, semua anak cucu cicit BUMN bisa diperiksa. Itu uang negara kok. Iya. Bagaimana? Betul, setuju Bang, setuju. Nah, jadi kalau ada korupsi di sana berjalan aja. Iya, Kan jangan seperti negara dalam negara. Ya. Kalau ada regulasinya yang proteksi itu ubah aja Bang regulasinya. Makanya. Jadi di tubuh BUMN ini juga memang harus banyak yang dibenahi. Betul. Apalagi sekarang kan kita memasuki era medsos yang cukup luar biasa loh Bang. Kan banyak sekali kadang pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih rakyat nih berisik amat, kritis amat. Sekarang rakyat nggak jawab balik loh Bang. Misalnya dia makan di kafe. Nih pajaknya berapa? Misalnya dia bayar 100.000, pajaknya 20.000. Ini nih kontribusi rakyat dari pajak. Sementara pajak itulah yang dipakai untuk menggaji para ASN dan pejabat-pejabat negara. Jadi itu yang saya sebutkan. Jadi hal-hal yang terkait dengan pejabat publik, duit rakyat, duit negara, jangan pernah main-main, harus akuntabel. Sekarang orang banyak cara untuk mengkritik ya, ataupun kritis ke pemerintah. Apapun, sekarang apa sih yang nggak dipajekin Bang? Karena kan salah satu penerimaan terbesar dari sumber APBN kita kan dari pajak. Pajaknya macam-macam, pajak rumah, pajak kendaraan, pajak macam-macam. Restoran, hotel, minum, apa sekarang yang nggak ada Bang? Orang ingin punya rumah, udah berkali-kali nabung, bertahun-tahun nabung, sekalinya purnama punya rumah, pajak. Orang sepanjang hidupnya ingin punya mobil, bertahun-tahun nabung punya mobil, pajak. Mahar kalau kita nikah kena pajak nggak sekarang? Nggak tahu aku Bang. Waktu masa kita nikah belum ya, jadi kita nggak tahu ya. Jadi itu yang saya sebutkan. Jadi pejabat publik yang diberikan amanah oleh presiden, jangan pernah main-main, akuntabel, transparan. Jangan pernah berpikir sedikit pun untuk nyerong-nyerong. Udahlah, tinggal tunggu waktu. Udah itu aja sih menurut saya. Jadi jangan senang dulu. Jadi itulah yang saya mengatakan di Abang ini pertama saya ngomong. Ini adalah momentum sebenarnya bagi pejabat publik yang mungkin dalam hatinya merasa sok akrab gitu, sok dekat dengan presiden. Aneh-aneh, nyerong-nyerong, tidak akan tersentuh. Jangan, tinggal nunggu waktu sih sebenarnya. Duit negara, pejabat publik sekecil apapun, tinggal menurut saya ya,
melihat kecenderungan pemberantasan korupsi hari ini, itu memang hukumnya adalah hukum besi, Bang. Tak pandang bulu, siapapun dikedor pasti. Dalam kasus lain sebenarnya ini ilustrasi aja, nggak usah jadi pembahasan. Pada masa Jokowi kan pernah terjadi ketika seorang jenderal ikut sowan kepada Jokowi, tiba-tiba pulang dari istana langsung ditangkap kan, ternyata bandar narkoba. Kan gitu. Oh, saya nggak tahu malah itu. Oh ada, cek aja. Hmm. Kemudian bukan bandar ya, pokoknya terlibat narkotik lah. Lalu betapa banyak bupati-bupati yang ketika Jokowi datang ke daerah joget-joget bersama Jokowi tiba-tiba ditangkap KPK. Jadi banyak seperti itu, sudah ada contoh dulu ya. Nah, tapi ini kasusnya lebih besar lagi nih. Triliunan ini, ratusan triliun. Iya, Nah, iya. jadi saya kira luar biasa. Mas Hadi, kan kita tahu ya, ini kan yang salah satu disorot oleh media luar, media asing. Katakanlah The Economist dengan menuduh bahwa Prabowo adalah korupsi dan otoriter, kan gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya masalah korupsi walaupun belum memuaskan, tapi sudah dijawab dengan kasus pembersihan di dalam tubuh PGN misalnya. Ya. Nah, kemudian dalam konteks demokrasi bagaimana? Ini kok kan tuduhannya kan otoriter. Iya, iya. Nah, sementara kan kita menginginkan demokrasi. Tuduhan-tuduhan seperti itu bisa aja tanpa alasan kan gitu. Iya. Nah, bagaimana Pak Mas Adi? Saya kira informasi dan kritik apapun dalam ruang demokrasi terbuka sisi sah-sah saja. Tapi saya kebetulan ada data itu, Bang. Pertama tentang pemberantasan korupsi. Jadi data survei yang saya punya itu di bulan April dan Mei 2026, Bang. Ini masih seger ini. Tapi cuman memang saya tidak rilis. Pesanan siapa itu surveinya? Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya nggak dibayar aja ya. Dari hamba Allah. Yang ingin, tapi saya tidak publish. Kenapa sih tidak publish? Karena ya ini cukuplah kita memahami kondisi yang sesungguhnya. Pertama yang ingin saya katakan adalah salah satu variabel penting kenapa publik suka kemudian memberikan apresiasi yang merasa puas dengan pemberantasan korupsi hari ini. Jadi memang top of mind-nya itu adalah MBG, program makan bergizi gratis. Jadi sekalipun yang dibully-bully itu adalah MBG compang-camping, publik mengatakan puas kok. Yang puas itu 74% bahkan kalau terkait dengan MBG. Kemudian soal pemberantasan korupsi juga tinggi itu. Jadi top of mind yang kedua itu adalah soal pemberantasan korupsi. Mungkin sekarang naik lagi. Bisa naik ini, Bang. Bisa naik ini barang. Besar. Artinya apa? Agak bingung juga kalau memang ada informasi bahwa misalnya pemberantasan korupsi misalnya ditulis minor di salah satu media. Nggak apa-apa. Tapi kan ada fakta-fakta yang mesti diungkap bahwa terkait dengan kepuasan kinerja dalam pemberantasan korupsi, saya koreksi bukan 35%, itu hampir 60% ke atas. Tinggi tingkat kepuasan publiknya soal pemberantasan korupsi terhadap pemerintahan hari ini. Terkait dengan demokrasi, saya nggak tahu cara mengukur demokrasi itu, tapi kalau data survei yang saya punya April dan Mei ini, sederhana. Satu, ada orang yang sekitar 65% menganggap merasa bebas berbicara, Bang. Berbicara terkait dengan urusan-urusan politik, hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Merasa aman dan merasa mungkin tidak terganggu ataupun khawatir untuk diapa-apakan. Yang kedua, ada sekitar 70% yang menganggap bahwa demokrasi masih sebagai sistem politik yang mesti harus dianut di Indonesia dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Ada data lagi nih, Bang. Soal kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Kan selama ini kan ada pandangan yang mengatakan bahwa mengkritik pemerintah itu tidak. Data saya di sini ada, Bang. Nggak bisa di zoom in, nanti kita kirim sama Abang. Ada sekitar 65% masyarakat yang mengatakan bahwa dia itu merasa bebas untuk mengkritik pemerintah, coba bayangkan. Dan tidak diapa-apakan. Ya tapi bahwa misalnya ada berapa persen yang lain, 15%, 17% yang merasa takut mengkritik pemerintah, menyampaikan kebebasan pendapat, ya itu adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Tapi bahwa secara mayoritas, masyarakat hari ini mengatakan bahwa demokrasi kita adalah sistem yang terbaik,
menyatakan dan bebas berpendapat itu juga dianggap sebagai sesuatu yang masih oke dan nyaman. Termasuk juga ada sekitar 65% yang menyatakan mengkritik pemerintah itu merasa tidak takut dan happy-happy saja. Itu adalah hal-hal yang juga tidak bisa dibantah secara statistik. Harusnya Mas Adi ini saya mau sarankan jadi apa itu namanya bakom pemerintah itu. Oh, nggak bakat ya Bang. Atau jadi staf khusus presiden lah, bidang komunikasi ini penting. Nggak bakat, karena bangunnya siang terus Bang. Habis subuh Nggak tidur penting, soalnya. nggak penting. Justru bangun siang itu karena malamnya kerja, ya kan. Pak Prabowo itu tidurnya bangunnya siang juga, karena tidurnya malam terus, ngundang orang diskusi sampai tengah malam kan. Abang dekat juga sama presiden ini. Ya udah 3 kali kan kita diajak begadang sama presiden. Oh gitu. Tapi abang nggak ngomong ya. Ya nggak perlu lah. Tapi kalau yang lain itu berasa paling presiden berkawan Bang. Baru diajak sekali gitu kan. Tapi abang Kita ini nggak perlu lah, karena kita nggak punya target apa-apa kecuali berdiskusi, mendengarkan polisi langkah-langkah. Tapi ngomong-ngomong kopi saya mau habis nih Bang. Jadi begitu Bang terkait dengan abang yang tanya tentang soal indeks kepuasan publik gitu ya. Kalau kita menggunakan variabel survei, saya kira mayoritas publik di Indonesia cukup puas. Sekitar 65% masyarakat yang merasa puas terkait dengan pemberantasan korupsi. Ini top of mind kedua setelah program makan bergizi Bang. Ya. Nah soal demokrasi tadi itu, sistem yang terbaik masih demokrasi, kebebasan Tambah kopi ya. kebebasan berpendapat juga masih di atas bahkan mencapai 70%. Masyarakat yang merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya dan yang paling penting 65% masyarakat yang merasa tidak takut untuk mengkritik pemerintah. Itu ada. Ya ini kan sekarang yang dijadikan indikator oleh kawan-kawan yang mengkritisi pemerintah banyak sekali kan. Misalnya kemarin ada tuh di UGM, kalau nggak salah siapa koordinator acaranya itu Sudirman Said di Universitas Gadjah Mada kan ingin juga mempersoalkan pemerintahan kita dalam demokrasi ini. Satu lagi, bagaimana kita apakah bisa misalnya kasus hukum seperti penyiraman air keras terhadap seorang aktivis hukum, Kontras misalnya. Dan itu dijadikan sebagai trigger bahwa kita ini sudah melanggar HAM dan sudah tidak demokratis. Seolah-olah kan karena dia mengkritik pemerintah, maka dia dihukum dengan mendapatkan penyiraman air keras. Apakah bisa dijadikan itu sebagai indikator bahwa kita tidak demokratis? Kan tadi saya sudah ngomong Bang. Soal demokrasi sebagai sistem politik yang terbaik, soal kebebasan berpendapat, dan soal kritik terhadap pemerintah, mayoritas mereka kan oke, tidak. Tapi bahwa misalnya ada yang misalnya nih takut mengkritik pemerintah, ada. Jadi yang kayak gini yang abang contohkan di Jogja itu masuk yang merasa takut. Jadi kalau ada orang yang kemudian menganggap ada soal apalah macam-macam gitu ya terkait dengan demokrasi kita, adalah termasuk yang merasa tidak puas terkait dengan soal menyatakan pendapat. Tapi kan jumlah persentasenya itu kan tidak sehebat yang merasa puas dan merasa nyaman, termasuk juga merasa bebas untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Itu yang saya sebutkan, demokrasi itu nggak mungkin disapu bersih 100% Bang. Ya. Ada yang puas, ada yang kecewa, ada yang di tengah-tengah. Tidak punya sikap, itu biasa. Tapi bahwa case to case, satu kasus kemudian disimplifikasi. Disederhanakan bahwa itu akan berlaku terhadap semua rakyat. Ya kan dalam ilmu logika ilmiah nggak begitu juga dong. Iya. Nah, saya beberapa kali nih Bang memposting di medsos terkait dengan kondisi rupiah. Ini contoh untuk apakah betul-betul mewakili rakyat ataupun tidak. Kan di tengah harga rupiah yang melemah terhadap dolar, kan ada keyakinan Bang. Kondisi ekonomi kita kan betul-betul dipertaruhkan. Ada yang bilang turun lah daya beli dan seterusnya. Dan bisa collab. Saya datang ke warteg langganan saya Bang. Saya tanya, apa dampak pengaruhnya terhadap rupiah yang melemah? Dia ngomong tukang wartegnya, nggak ngaruh Mas. Tapi kalau saya beli tempe 10.000 agak tebel, sekarang agak tipis akhirnya gitu. Ada juga pengaruhnya. Ada pengaruhnya, tapi dia bilang ya mungkin nggak setebal dahulu kala. Tapi bagi dia yang penting siklus dan perputaran ekonominya tuh hebat. Harga-harga nggak ada yang naik. Dia bilang telur turun.
cabai turun, yang agak naik daging dia bilang. Mungkin karena wawancara jelang lebaran. Impor. Iya kan kira-kira begitu Bang. Ya. Ada juga saya datang ke warung Madura, langganan saya kan banyak sekali kawan-kawan warung Madura. Masih saudara jangan-jangan. Itu teknis pertanyaan. Tanya bagaimana? Dia bilang masih ada. Daya beli masyarakat ada, bahwa ada yang berkurang, iyalah. Misalnya beli 5 item, tiba-tiba beli 4 item. Tapi kata pedagang Madura yang saya datangi itu, daya belinya masih ada, tapi mungkin berkurang 1 atau 2. Tapi jangan dibayangkan menyeramkan lah kira-kira begitu. Yang ingin saya katakan adalah, saya tidak ingin menyederhanakan bahwa warteg yang saya datangi, tukang warung Madura yang saya datangi itu yang menganggap bahwa persoalan rupiah itu akan berdampak terhadap keekonomian ekonomi, itu berlaku di semua tempat gitu loh Bang. Ini hanya berlaku ke warteg yang saya datangi dan orang Madura yang saya kunjungi. Ya, bahwa mereka sebenarnya tidak mengalami dampak apapun. Ya, tapi bahwa mungkin di tempat yang lain itu ada, iya. Tapi ingat, kau nggak boleh juga seakan-akan yang berlaku di tempat kau itu juga berlaku di tempat awak. Kan kira-kira begitu Bang. Apa yang terjadi di Jogja belum tentu terjadi di Ciputat. Apa yang terjadi di Menteng belum tentu terjadi di Madura. Jadi itulah yang saya sebut, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan lah kira-kira begitu. Kan kayak gitu jalan ceritanya Bang. Jangan jadikan medsos sebagai indikator. Input saja boleh. Tapi jangan menjadi indikator dalam kita menyimpulkan sesuatu atau mengambil keputusan. Gitu. Nanti giliran ditanya, emang kau sudah berkeliling dari satu pintu ke pintu yang lain, menghadiri pekerja ekonomi, terpengaruh atau tidak? Kan repot juga jawabannya. Ya. Jadi jangan hanya baca satu berita, seakan-akan satu berita itu berlaku untuk seluruh negara ini. Itu kan gak adil. Jadi secara akademikly kita juga harus rasional. Ya kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Misalnya terkait dengan pelemahan rupiah, iya memang ada efeknya. Tapi kan efeknya tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Contoh itu tadi Bang, beli tempe 10.000 musilnya tebal begini tapi makin tipis. Yang paling penting masyarakat masih bisa beli tempe meski ukurannya berkurang. Ya. Kan itu contoh yang menurut saya. Jadi saya kira pemerintah juga punya instrumen, pejabat-pejabat punya instrumen untuk mendeteksi persoalan ekonomi hukum. Dan kita menjadi makhluk yang rasional lah Bang. Kalau saya dari dulu Abang melihat kita lah, ya kalau benar ya kita bilang benar. Kalau salah ya kita juga harus bilang salah. Kan kira-kira begitu jalan ceritanya. Objektif aja, nggak punya kepentingan. Ya, apa kata Abang dulu? Kulil hakku walau kana murron. Wah. Iya. Termasuk misalnya kalau ada data positif kita bilang positif, kalau ada data yang negatif ya kita bilang negatif. Kan sederhana itu saja. Kan pemerintah nggak perlu marah juga kan. Iya, tukang kritik pun juga jangan terlampau marah juga kalau dibantah oleh pemerintah. jadi enaknya hidup dalam iklim demokrasi itu begitu Bang. Jangan seakan-akan bahwa pendapat kita itu paling benar, paling hebat dan harus diikuti. Ya enggak juga lah. Kalau kita pernah belajar tentang kebijakan publik atau sistem politik, kan ada input, ada proses dan baru output. Mungkin masukan dari kita-kita yang kritis, suka memberi masukan, ditimbang dulu mana yang benar, mana yang salah, mana yang nggak valid. Saya kira tidak ada orang di negara ini yang jadi pemimpin, negaranya itu ingin rusak, saya kira nggak ada Bang. Ya. Nggak ada cerita. Pasti dia ingin bermimpi negaranya maju. Tentu cara yang dimiliki oleh setiap pemimpin itu beda-beda. Kalau sebelumnya misalnya ekonomi dan politiknya itu agak sedikit liberal, kalau saat ini agak sedikit nasionalis dan Pancasilais. Peran-peran negara yang semakin dominan. Kalau sebelumnya swasta makin dominan. Oligarki dominan. Per hari ini peran negara juga sangatlah dominan. Ada buku yang ditulis oleh Theda Skocpol yang berjudul, kalau tidak salah ya, Bring the State Back In. Jadi dalam kondisi negara yang mungkin tidak stabil, kurang kondusif, ya memang negara harus tampil Bang. Dia menjadi aktor utama, powerful, untuk mengorkestrasi bagaimana kepentingan-kepentingan pemerintah di masa yang akan datang gitu loh Bang. Tapi ingat, ketika negara diberikan instrumen kekuasaan segala-galanya atas nama rakyat, maka hal-hal yang tidak kredibel, yang tidak akuntabel, yang tadi saya diskusin gitu loh Bang. BUMN rugi ya ganti semua lah. Ganti. Iya kan gitu jalan ceritanya. Jangan sampai ketika negara sudah mengambil alih semua persoalan, hal-hal yang gak kredibel, tidak transparan dan tidak akurat ini masih dipertahankan. Karena kita tidak mau mendengarkan lagi berita-berita misalnya rugi lagi BUMN, rugi lagi tapi disubsidi. Kalau saya jadi pedagang, kalau rugi ya sudahlah, tutup aja warungnya kan gitu aja Bang. So, zaman dulu nggak ada subsidi. Iya, saya berulang kali usaha warung Madura Bang. Ya 6 bulan disubsidi. Ya tutup aja Bang, ngapain disubsidi terus-terusan? Ya. Kan gitu jalan ceritanya.
Oke lah Bang ya. Oke. Cocok nggak kira-kira kita ini Bang? Cocok kira-kira. Mungkin kasih statement terakhir dulu, susu tumpah bagaimana? Saya kira satu hal kalau terkait dengan peristiwa elit-elit BGN yang dicopot dan kemudian diproses secara hukum, maknai kekuasaan itu sebagai bagian dari amanah rakyat. Udah itu aja. Ya. Dan kekuasaan itu bisa datang semusim dan bisa habis dalam waktu yang tidak pernah kita prediksi. Dan Pak Prabowo jangan berhenti di dalam BGN. Oh iya, Tapi terus program-program memonitor. strategis yang menggunakan duit rakyat banyak harus dimotoring Bang. Jadi kebocoran-kebocoran yang sejak lama disampaikan oleh Pak Prabowo harus walkable, betul-betul bekerja. Jadi ini yang saya sebut sebagai trigger bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Kan dari dulu persoalan kita adalah korupsi salah satunya. Di luar kemiskinan ya, di luar pengangguran ya. Dan ada satu lagi Mas Hadi. Kan kadang-kadang kawan-kawan kita dalam konteks demokrasi tadi ngeritiknya kan terlalu keras. Kita sebut saja misalnya Saiful Mujani, Ferry Amsari, siapa lagi? Sudirman Said, ya kan? Termasuk Anies Baswedan dan macam-macam lah. Menurut saya juga bukan presiden mungkin ya, mungkin pemerintah secara keseluruhan jangan juga terlalu baper, bawa perasaan. Dengerin aja kritik-kritik mereka, marah-marah mereka, dengarkan aja. Anggap aja itu kan pamflet, ya kan? Nah, kemudian kalau memang diajak diskusi aja, diajak bicara. Biasa kan? Ini saya ambil contoh begini, tapi kawan-kawan ini juga ada salahnya kalau kita kembali kepada Nabi Musa dan Fir'aun. Prabowo kan jelas bukan seorang Fir'aun. Tidak kejam seperti Fir'aun dan kekejamannya pun di mana tidak ada dibandingkan dengan Fir'aun nggak ada apa-apanya kalau bilang kejam juga, ya. Jadi Fir'aun itu kan mau marah-marah terus sama Nabi Musa itu mau marah-marah terus sama Fir'aun kan. Ngadu dia kepada Tuhan, aku mau mendatangi Fir'aun, aku mau maki-maki Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayatnya ada dalam Al-Qur'an itu kan. Musa, gak usah marah-marah di sini. Kau datang baik-baik kepada Fir'aun, sampaikan pendapatmu kepada dia. Soal dia gak mau terima, soal lain. Nah, Pak Prabowo kan bisa didatangi. Walaupun dia bukan saya maksudnya menyamakan Pak Prabowo dengan Fir'aun. Fir'aun saja, Nabi Musa, ini Nabi itu Fir'aun. Masih disuruh berdialog. Masa kita sebagai intelektual di Indonesia, sebagai pengamat, sebagai ahli, nggak bisa berdiskusi, menyampaikan aspirasi secara baik-baik kepada Prabowo yang menurut kita masih bisa menerima pikiran-pikiran yang sehat, gitu loh. Jadi jangan marah-marah dulu. Betul Abang kan? marah ke saya? Bukan. Oh. Orang-orang ini marah-marah kan. Macam-macam kan, mau bikin ini, bikin itu, bikin ini. Nanti dulu. Udah datang belum? Minta waktu belum? Udah bilang nggak bakal diterima. Udah coba belum? Ya kan? Nah, kadang-kadang nggak diterima itu kan karena pintunya salah. Ada pintu kok lewat jendela, salah lagi. Walaupun kadang-kadang jendela lebih cepat dari pintu ya. Oke, Mas Adi, saya kira panjang lebar kita hampir 1 jam kurang 8 menit kita berdiskusi, tidak terasa. Insya Allah kita bertemu lagi. Ya, banyak hal yang masih perlu kita bahas. Ya, kalau ada waktu minggu depan, mana tahu ada perkembangan lagi, kita berdiskusi lagi. Siapa Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.